Bapak itu hampir aja ketabrak sama truk. Dan pas ditanya kenapa main kabur lari gitu aja, dia bilangnya ngikutin cewek itu. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Aku kemarin sempat diceritain sama suamiku tentang kejadian di kantornya. Jadi di kantornya itu ada bapak-bapak yang kelihatannya tuh kayak linglung banget. Bapak itu naik motor terus melipir gitu dan dia nanya ke satpam yang sedang berjaga di depan kantor. Bapak itu nanyain jalan, katanya dia itu mau ke Ben Hill. Padahal itu kantor suamiku tuh di Bekasi dan itu jauh banget. Terus satpamnya nanya, bapak itu asalnya dari mana? Bapaknya itu bilang kalau dia itu dari Cawang, dia mau ke Ben Hill ke rumah istrinya. Satpam itu sempat ngejelasin, cuman dia kayak bingung. Akhirnya sama satpamnya itu kayak disuruh masuk ke posnya, terus nungguin anaknya deh sampai ada yang jemput tuh bapak. Udah bapaknya masuk ke dalam pos, satpam yang tadi balik berjaga lagi tuh ke depan gerbang lagi. Sebut aja namanya satpam A. Nah terus mamiku minta tolong sama satpam B yang biasanya ada di lobi, pokoknya di dalam area gedung, untuk mintain KTP dan laporan keterangan si bapak itu. Nah pas dia turun, loh kok ada cewek? Ah cepet banget anaknya nih, udah jemput bapaknya aja. Udah tuh dari kejauhan dengan ada cewek, tapi Mbak tetap disamperin karena kan tetap harus minta KTP dan lain sebagainya kan. Udah dideketin, kok nggak ada ceweknya? Satpam Pak B ini nanya ke bapak tadi, loh Pak tadi anaknya mana? Tadi kan kayak ada cewek di sini. Nah bapak itu geleng-geleng, dia bilang tuh nggak ada siapa-siapa, anaknya juga belum ada yang jemput. Terus pas udah minta KTP dan laporan segala macem, balik lagi tuh Pak B ke atas. Nggak lama dia ke atas, suamiku ngomong lagi nih ke Pak B sama yang satpam depan, karena dari CCTV itu kelihatan tuh bapak tuh kabur lagi. Keluar tuh si Pak B nya juga ikutan ngejar si bapak itu. Hampir aja itu bapak ketabrak truk, dia jalan linglung banget. Terus pas ditanya kenapa kok kabur keluar gitu kan, nggak bilang nggak lapor apa, dia bilang saya tuh ngikutin dia sambil nunjuk ke antara dua satpam itu di belakang gitu keluar, tapi itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Ya udah akhirnya itu bapak ditawarin makan tapi dia nolak terus akhirnya ditawarin roti lah sama si Pak B. Bapak itu mau makan rotinya, awalnya dia makan segigit dulu tapi habis itu lama-lama lahap makannya. Tapi kok pas dilihatin sama Pak B, lah kok nih bapak kayak berkaca-kaca. Ditanyain lah, bapak kenapa kok nangis? Terus kata dia, ini saya inget anak saya, dia suka banget nih sama roti kayak begini. Pak B ngangguk-ngangguk, terus habis itu si bapak keselak karena makannya sambil nangis. Pak B ngasih air minum, habis itu dia ngunciin tuh bapak di dalam. Sengaja dikunci di dalam pos satpam biar tuh bapak nggak kabur lagi karena takut kenapa-napa juga kan. Terus si Pak B ngomong lah sama satpam yang di depan, si Pak A, satpam A, itu tuh tolong dijagain ya, diliatin, takutnya ntar gimana-gimana. Mereka lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba dengar kayak ada suara cekikikan gitu. Siapa yang ketawa? Kan tadi nggak ada cewek di situ. Karena merinding, takut, Pak B itu langsung lah buru-buru dia mau naik lagi tuh ke atas, mau ke dalam lobi juga. Pas dia balik badan, set aja, dia tuh kayak papasan sama cewek, makanya dia tiba-tiba ngerem, kayak tiba-tiba deket banget, kayak hampir nabrak. Dia ngerem tapi pas dia lihat nggak ada apa-apa ternyata. Terus si Pak A nanya dong ke Pak B, kenapa? Terus Pak B bilang kayak papasan tadi nih, ada cewek putih-putih gitu loh. Terus Pak A bilang katarak kali matanya. Terus Pak B ya aja udahlah tuh, langsung naik. Terus pas jam 5:30 datanglah tuh anaknya ngejemput itu bapak. Pak B tuh turun buat minta KTP apa segala macam, laporan, sembari nawarin roti yang tadi tuh yang masih ada. Anaknya nolak, dia bilang dia nggak mau makan roti. Nggak apa-apa, kata Pak B. Enggak, saya emang nggak suka, saya nggak bisa. Loh, tadi kata si bapak inget sama anaknya. Ini bapaknya tadi inget sama masnya loh. Sampai nangis tadi si bapak, Mas. Anaknya jawab, tapi itu bukan saya, Pak. Terus Pak B bilang, oh mungkin adiknya kali ya Mas ya. Terus si masnya itu bilang, enggak Mas, saya tuh anak tunggal. Nah loh, ya udah deh, daripada bingung, dia juga bodo amat kan, itu udah mau pamit juga, ya udah ada di foto apa segala macem. Si Pak B tuh denger si anaknya tuh ngomong ke bapaknya, bapak ngapain sih mau ke rumah mama? Ibu kan di rumah nungguin, ibu udah tahu. Ya udah ntar itu motor yang bekas Naila dijual aja Pak. Tiba-tiba anaknya ngomong gitu lagi. Anaknya itu sempat pamit sama Pak B, terus bilang kalau misalnya si bapaknya itu tuh emang sering banget linglung dan tersesat kayak gitu. Dan pas motor mereka itu jalan, si Pak B itu ngeliat di spionnya itu ada cewek lagi diri
Si Pak B nengok ke kanan ke kiri, celingukan, ngelihat ada orang apa nggak, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah cuman kalau mikir itu yang digoncengin, nah mereka kan udah goncengan tuh berdua. Si Pak B nengok ke Pak A, Pak A juga lagi celingukan, terus mereka saling lihat-lihatan gitu kan. Habis itu udah tuh langsung merinding, Pak B nya langsung naik ke atas, terus dia laporan lah. Sebenarnya Pak B sama suamiku tuh juga bertanya-tanya, sebenarnya itu bapak mau ke rumah siapa, dia kasihan. Cuman bingung lagi itu tuh apa yang dilihat, karena sama ini nggak pernah ada penampakan kayak gitu. Coba guys, menurut kalian tuh gimana? Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kamu suka cerita horor misteri kayak gini, subscribe channel ini karena aku akan upload di setiap hari Rabu. Dah!